Oke, kita akan mulai ya. Kita akan mulai. Oke, sebentar ya. Ini akan berjalan selama 15 menit aja dulu ya. Jadi materinya akan dipotong-potong selama 15 menit. Jadi kalau misalnya nanti setelah 15 menit, gua akan stop. Terus juga di sini bakalan dilanjutin lagi buat di 15 menit ke depan. Oke. Nah, pada hari ini mau coba terangin tentang model bisnisnya dulu TikTok ya. Jadi sebelum masuk kepada bagaimana prakteknya, ada baiknya kita paham dulu tentang model bisnis. Nah, ini model bisnis. Nah, jadi kalau misalnya dalam bisnis itu ada yang disebut model bisnis itu beda-beda ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang model bisnis antara produk ya dengan cara kerja itu beda-beda. Kayak misalnya Gojek, model bisnisnya akan beda sama model bisnisnya para agen-agen yang jual produk-produk fisik gitu ya. Nah, itu beda. Nah, begitu juga TikTok, dia punya model bisnis, ya memang itu terus-menerus berkembang. Artinya cara mainnya, cara penggunaannya itu berkembang gitu. Nah, sebenarnya kalau di TikTok itu ini dibagi aja dibagi sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bagian ya. 7 bagian ini nanti kalau misalnya nggak lanjut itu pasti akan nyambung ke menit selanjutnya. Tapi 15 pertama mau coba try dulu secara singkat tentang apa aja sih yang kita lakuin di TikTok ya dengan model bisnis yang ada di TikTok. Pertama, kita harus paham dulu bahwa di TikTok itu kita bisa dapat income itu dari 3 sumber ya. Sebenarnya ada banyak ya, cuman yang paling pasaran dan mudah dilakukan itu ada 3. Pertama kita bisa melakukan mendapatkan uang dari TikTok itu dari video short ya. Ini yang pertama. Yang kedua dari live. Yang ketiga pakai ads. Jadi ada 3 nih hal yang bisa kita lakukan di TikTok untuk mendapatkan uang ya. Pertama di video. Nah, video itu sendiri ya di TikTok memang ini perputaran video ya itu udah cepet banget gitu ya. Sehingga kompetisi TikTok sendiri pada akun-akun itu sangat ketat gitu. Ya, jadi dia ketika kita bikin video ya khususnya video untuk jualan sama video untuk sekedar konten ya yang nggak bertujuan jualan itu disebarnya pun beda. Kalau misalnya video itu untuk jualan atau dia ada keranjang kuningnya, maka si TikTok akan menyebarkan videonya itu berdasarkan kesukaan dari netizen yang memang dia suka belanja. Nah, jadi kalau udah pakai keranjang kuning pasti disebar ke orang yang suka belanja. Makanya kalau misalnya ada produk-produk yang ketika kita searching itu ada keranjang kuningnya, ketika kita searching nggak ada keranjang kuning itu memang sudah dikondisikan setiap akun atau setiap pengguna itu sudah dikondisikan sama TikTok. Makanya tidak semua video itu bisa benar-benar ditaruh keranjang kuning atau disebar ke orang yang tepat. Karena video keranjang kuning hanya disebar oleh orang-orang yang suka belanja gitu. Nah, makanya ketika kita bikin video yang diharapkan adalah kalau misalnya kaitannya dengan video itu harus bisa mendapatkan orang untuk belanja ya, maka kita harus mempunyai setidaknya ada 7 elemen di dalam video itu ya. Maksudnya gimana? Jadi dalam satu video itu minimal kita harus memasukkan 7 eh, isi dari apa yang dihasilkan dari satu video kita. Durasinya gimana? Kalau durasi itu sebenarnya semakin panjang saat ini semakin bagus. Tapi memang yang paling penting adalah di 3 detik pertama ya. Di 3 detik pertama itu memang harus benar-benar ya. Di 3 detik pertama itu harus benar-benar bikin orang jadi pengen banget ngeklik gitu ya. Pengen banget ngeklik. Jadi jangan sampai ya di 3 detik pertama kita bikin video tapi ternyata bikin orang tuh nge-skip aja enggak. Ya, jadi yang paling penting adalah 3 detik pertama. Ini yang paling penting.
ya. Nah, makanya 3 detik pertama ini jadi bahasan khusus nih. Kadang ini jadi satu materi khusus, ya. Ada yang disebut kalau bahasa kerennya anak-anak TikTok disebutnya hook, ya. Atau hal yang bikin orang itu eh, dia akan berhenti scroll untuk nyekip untuk video-video yang mereka lihat. Hal yang bikin orang stop untuk scrolling. Itulah definisi lebih ininya ya. Bentuknya gimana? Bisa bentuknya teks ya. Dia bikin teksnya mungkin warna-warni gitu ya. Atau dia dari bahasanya unik gitu ya. Bahasa unik. Atau misalnya dia bikin orang penasaran gitu ya. Jadi ini hal-hal yang eh, bisa dibahas. Nah, nanti hook itu akan dibahas lebih khusus sebenarnya ya. Jadi pertama harus ada 3 detik pertama yang dia ketika orang melihat video kita itu orang akan berhenti gitu. Nah, selanjutnya apa? 3 detik pertama tersebut itu bisa aja berisikan tentang masalah, solusi, produk, fitur, atau keunggulan, experience, atau call to action. Tapi yang pasti di 3 detik pertama itu, atau di setiap video, di 3 detik pertama itu memang bikin orang untuk stop scrolling. Itu aja yang pertama. Nah, selanjutnya di dalam video sales atau video yang bisa menghasilkan jualan, dia harus ada masalah yang dipaparkan gitu. Maksudnya apa? Nah, ketika kita membuat video atau membuat konten, yang harus diperhatikan adalah konten itu akan disebar ke orang. Nah, ketika kita berbicara tentang produk, produk itu harus bisa memberikan solusi. Tadi kita cantumkan dulu masalahnya ya. Misalnya, nih saya punya masalah nih, anak saya badannya hitam, badannya hitam, mukanya hitam ya, mukanya hitam. Terus sering main, jadi sering sering dikatain geseng, geseng, gitu kan. Sama mertua saat main, kok geseng amat sih gitu, misalnya gitu ya. Nah, ini kan masalahnya nih, kayak gitu. Jadi harus ada masalah yang dibicarakan. Yang kedua baru kasih solusi. Terus bisa bisa pakai cerita ya, misalnya eh, karena saya lihat eh, anak dari tetangga saya bisa putih, bisa tetap glowing ya, bisa tetap glowing, tapi glowing, maka saya tanya, kayak gitu. Ya bahasanya ini bahasa agak baku ya, kalau bahasa bahasa tutur harusnya lebih lebih mudah lagi. Nah ini bahasa yang mungkin keluar dari mulut saya aja secara seketika gitu ya. Jadi harus ada solusinya. Akhirnya dia nanya sama tetangga gimana cara biar anaknya kelihatan putih. Bagaimana biar anak kelihatan putih meskipun main gitu kan siang-siang. Tuh. Nah, terus baru setelah itu kasih tahu produknya. Ternyata dia merekomendasikan si Purella. Ini juga rekomendasi dari dokter Cindy gitu. Nah, ini kan udah masalah produk nih. Tambahin lagi, misalnya tadi kan lebih ke arah bagaimana menceritakan dari obrolan bridgingnya akan dari obrolan solusi sehingga dia masuk ke nama produknya, baru ke naming gitu ya, baru kasih tahu lagi fiturnya apa aja. Ternyata si Purella ini
ada sunscreen, bukan sunscreen dia, pelembab ya. Ada pelembab yang bisa menangkal bahasa ini bisa pakai bahasa yang aneh gitu ya, atau bahasa kimia yang jarang dengar orang. Bisa menangkal sinar ultraviolet kayak gitu. Yang bikin anak jadi geseng. Ya kan ini masuk ke fitur. Dan dia juga mengandung bla 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 gitu ya. Nah, itu bisa ditambahin. Dan dia juga mengandung alpukat. Misalnya ya, dia juga dia juga mengandung ekstra alpukat yang bisa bikin badan wangi. Nah, oke, sudah dari sini, udah ada fiturnya kan. Terus bisa juga ditambahin di sini, ya. Misalnya ini dipakainya gampang, ya kan? Ini dipakainya gampang dengan tinggal dipakai setelah sehabis mandi. Gitu. Nah, dari sini baru ditambahin lagi, ya. Habis fitur, tambahin lagi. Ini kan tadi kan tambahin tentang ultravioletnya, kemudian dia juga gampang dipakai setelah habis mandi, bisa jadi bentuknya, bisa bentuknya cair, padat, atau gimana, nah itu bisa ditambahin. Baru tambahin lagi unggulannya, misalnya dia sudah mendapatkan BPOM, kayak gitu misalnya. Lalu harganya juga nggak mahal. Nah, yang lain lah ya, keunggulannya pokoknya keunggulan dari produk-produk yang kompetitor itu masukin aja. Apakah karena dia ringan ataukah secara tekstur lebih lembut kayak gitu. Nah, itu dimasukkan juga ke sini ya. Bisa lebih lembut. Gitu. Nah, kalau udah dapet teksnya, tambahin lagi experience-nya. Nah, aku pakai selama 2 minggu, alhamdulillah anakku udah semakin glowing. Nah, ya, ini ada experience-nya. Jadi setelah di masalah, solusi, produk, fitur, fungsi keunggulan, experience-nya udah ada, baru di sini dikasih call to action biar orang itu beli. Nah, Bun, segera, segera pakai juga ya, Bun, sebelum barangnya kehabisan. Kayak gitu. Ini ada scarcity namanya ya. Nah, mungkin saya akan lebih detail lagi. Kehabisan, Bun. Atau buruan, Bun. Jangan lama-lama. Nanti takutnya anaknya terus dikasih yang geseng gitu ya. Nah, dari teks-teks ini yang bisa kita masukkan di dalam satu video ini gitu ya. Di dalam satu video ini. Ya, nanti setelah udah dapet rangkaian-rangkaian kayak gini ya, kita akan lebih mudah nanti untuk menyusun yang namanya plan. Gitu. Jadi yang harus pastikan kita jangan bikin konten plan dulu, kita harus paham dulu tentang bagaimana video itu bisa kita breakdown dari isi kontennya dulu ya. Setelah itu baru nanti masalah habis
dapat teksnya, tinggal masalah eh, videonya kayak gimana, nge-shoot-nya kayak gimana. Jadi teksnya dulu, kalau saya basic gitu, teksnya dulu saya dapat, baru nanti akan saya cari tentang bagaimana sih si video itu akan bekerja, gitu ya. Atau bagaimana sih tampilan video itu yang lebih baik, basic kayak gitu. Nah, ini adalah cara kalau misalnya kita mau bikin video yang lebih menarik. Meskipun secara prakteknya tidak semua video itu ya itu harus saklek kayak gini, tapi yang pasti video FYP itu akan didorong terus dari konten-konten yang memang dia mempunyai keunikan dari informasinya gitu ya. Kalau misalnya video sales pasti dia harus ada informasi. Nah, informasinya ini yang memang harus kita kelola. Nah, jadi memang tiga, bukan tiga ya, tiga titik pertama itu yang paling pertama, hook ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Masalah solusi, produk, fitur, musik unggulan, experience, call to action, itu harus ada dalam sebuah video gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini sepertinya sudah hampir 15 detik, 15 menit ya. Biar nggak terlalu lama, jadi untuk yang materi short ini saya selesaikan dulu ya. Nanti kita akan lanjut di hook ya, di bagian hook ya. Nanti tetap di bagian bagaimana kita bikin short ya. Short itu, ini biar pemahaman lagi, ada yang dalam dalam konten itu ada yang disebut short video, ada yang disebut long video, ada yang disebut konten carousel, ada yang disebut eh, konten gabungan ya, eh, video dan foto itu ya digabung, dan itu nanti masuknya ke jenis-jenis konten. Yang kita bahas adalah short video atau video pendek ya. Oke, itu aja, nanti akan disambung lagi.